Selamat pagi, saya Bernadetta Erlinda. Hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom adalah klasifikasi yang membagi makhluk hidup ke dalam 5 kelompok utama. Kelima kelompok tersebut adalah Monera, yang anggotanya bakteri dan alga biru. Protista yang beranggotakan protozoa dan alga. Fungi beranggotakan jamur, Plantae beranggotakan tumbuhan, dan Animalia anggotanya adalah seluruh hewan. Dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama ada berdasarkan persamaannya. Nah, kalau berdasarkan persamaannya ini misalnya ayam dan bebek. Kita dapat mengklasifikasikan ayam dan bebek berdasarkan persamaannya yang dimilikinya, yaitu bulu. Ayam dan bebek sama-sama memiliki bulu yang mirip. Jadi, kita akan mengelompokkannya ke dalam golongan Aves. Nah, yang kedua, berdasarkan perbedaannya. Berdasarkan perbedaannya, kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup. Misalnya, harimau dan burung pipit. Burung pipit makanannya adalah biji atau tumbuhan. Sementara harimau adalah makannya daging. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan burung pipit adalah jenis hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Sementara harimau adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga, berdasarkan ciri, morfologi, dan anatominya. Nah, jika kita ingin mengklasifikasikan makhluk hidup, kita dapat melihat dari morfologi dan anatominya atau bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, kita ingin mengklasifikasikan pohon, kita bisa melihat dari bentuk daun, bentuk batang, bentuk bunga, dan warna bunganya, dan juga buahnya. Nah, berdasarkan ciri biokimia. Kalau berdasarkan ciri biokimia, kita dapat membedakan makhluk hidup berdasarkan banyaknya enzim, protein, RNA, dan DNA-nya, dan lain-lain. Nah, sekarang berdasarkan manfaat. Berdasarkan manfaat, kita bisa memudahkan kita untuk memanfaatkan pengklasifikasian makhluk hidup. Oke, selanjutnya sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, yang terbagi menjadi bakteri dan cyanobacteria. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, gambar 1 bakteri dan di sebelahnya ada cyanobacteria. Selanjutnya kingdom Protista. Protista adalah makhluk hidup yang bukan hewan dan bukan juga tumbuhan. Nah, jadi ciri-cirinya itu dia adalah eukariotik. Memiliki membran inti sel, retikulum endoplasma, dan badan Golgi dan juga mitokondria. Nah, ini adalah gambar dari protista mirip hewan. Yang pertama di atas ada protista mirip tumbuhan dan ada protista mirip jamur. Jadi dia organisme yang berbeda, dia tidak termasuk ke dalam tumbuhan atau hewan ya. Selanjutnya ada kingdom fungi. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan. Namun, fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis atau menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air. Sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan.
Fungi ini biasanya sering disebut sebagai parasit ya, karena dia bisa merugikan organisme yang lain. Selanjutnya adalah gambar dari divisi-divisi fungi. Bisa dilihat ya teman-teman. Ada kingdom Plantae, kingdom selanjutnya, atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan, ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri, atau disebut dengan autotrof. Hal ini menjadi pembeda antara kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Selanjutnya ada jenis kingdom Plantae. Ada tumbuhan tidak berpembuluh dan ada tumbuhan berpembuluh. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel serta kloroplas, sehingga mereka bergantung pada organisme lain untuk makanan. Organisme yang tergolong dalam Kingdom Animalia adalah Eukariota. Kingdom Animalia merupakan hewan berbentuk organisme eukariotik, yaitu organisme yang dengan sel kompleks yang multiseluler, sangat berbeda dengan tumbuhan yang melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Jadi disinilah letak perbedaannya antara tumbuhan dan hewan ya. Berikut adalah tabel dari Kingdom Animalia. Bisa dilihat. Selanjutnya adalah perkembangan sistem klasifikasi yang dibedakan ke dalam sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, dan sistem 4 kingdom serta sistem 5 kingdom. Nah, klasifikasi 2 kingdom. Sistem klasifikasi 2 kingdom merupakan awal mula majunya perkembangan sistem taksonomi. Pada masa ini dikenal dua istilah kingdom, yakni kingdom Animalia atau hewan dan kingdom Plantae atau tumbuhan. Pada masa inilah ilmuwan bernama C. Linnaeus asal Swedia berperan besar dalam perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem ini diterapkan pada tahun 1735. Namun sistem ini dianggap belum sempurna dan masih memiliki beberapa kekurangan seperti penggolongan makhluk hidup yang tentunya masih terlalu umum serta kurang spesifik penggolongan tersebut. Akibatnya terdapat jenis makhluk hidup yang tidak dapat digolongkan pada kedua kingdom tersebut. Meski begitu, sistem klasifikasi 2 kingdom ini dianggap sebagai cikal bakal atau pengaruh utama untuk menuju sistem kingdom berikutnya. Jadi semakin banyak sistem klasifikasinya, makin lebih lengkap lagi makhluk hidup yang dibahas di dalamnya. Nah, ini adalah gambar dari Plantae dan Animalia sebagai contohnya saja ya. Selanjutnya klasifikasi 3 kingdom. Selanjutnya Ernest Haeckel pada tahun 1866 mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 3 kingdom. Sistem klasifikasi 3 kingdom ini terdiri atas kingdom Animalia, kingdom Plantae, dan kingdom Protista. Awal mula dimasukkannya Protista sebagai salah satu kingdom adalah ketika makhluk hidup bersel satu mulai ditemukan. Makhluk hidup bersel satu ini dibagi menjadi 2 filum, di mana filum pertama ialah filum Protozoa dan filum kedua adalah Talopita. Selanjutnya klasifikasi 4 kingdom. Penemuan klasifikasi 4 kingdom dilakukan
oleh Copeland dan Whittaker. Dua ilmuwan tersebut sama-sama mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 4 kingdom. Namun keduanya memiliki sistem perbedaan. Copeland sendiri mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 4 kingdom, berupa kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Metaphyta, dan kingdom Metazoa. Adapun Whittaker, ia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Protista. Selanjutnya ada klasifikasi 5 kingdom. Kingdom ini dianggap sebagai penyempurnaan dari sistem klasifikasi sebelumnya. Jadi jika ke sistem klasifikasi sebelumnya belum lengkap, nah sekarang di sistem klasifikasi yang kelima itu mencakup semua kingdom ya. Jadi ada 5 kingdom. Kingdom Monera, meskipun begitu sistem klasifikasi 5 kingdom yang ada dan dipakai sebelumnya belum mampu mengklasifikasikan kingdom Monera yang khas secara tepat. Hal ini terjadi sebab pada kingdom Monera tersebut masih terdapat banyak perbedaan yang signifikan di antara anggotanya, seperti dalam hal RNA polimerase, RNA sequences, introns, membran lipid, dan lain-lainnya. Ini ya teman-teman, bisa dilihat gambarnya. Jadi ini adalah kingdom, sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom. Ada lagi kingdom baru, tapi itu belum dijelaskan secara rinci ya teman-teman. Jadi untuk saat ini yang diakui masih 5 kingdom. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.